Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. 1336. Dan di Lembah Raja Obat, saat ini obat utama Lembah Raja Obat, Tian Cheng, paman keduanya, Yao Wanchang, dan Yao Haoran berkumpul di sini untuk mendiskusikan sesuatu. Paman kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Daniel ini tidak hanya tidak mati, tetapi telah menjadi sangat kuat sekarang. Bagaimana kita bisa mendapatkan Tang Shengi darinya, dan bagaimana kita bisa mendapatkan Tang Shengi? Peta itu? Yao Tiancheng memandang Yao Wanchang dan mengerutkan kening. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan cara untuk mendapatkan peta ini. Hal ini sangat penting. Kami bekerja keras untuk mengetahui bahwa salah satu peta ada di tangan Tang Men. Kita harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Dapatkan dia. Mata Yao Wanchang bersinar terang. Tapi bagaimana kita mendapatkan ini? Daniel ini bahkan tidak takut pada Gunung Shu. Dengan kekuatan lembah raja obat kita. Yao Tiancheng tampak sedikit khawatir. Jika kamu tidak bisa memaksanya, kamu hanya bisa mengakalinya. Yao Wanchang berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana paman kedua mengakali dia? Ekspresi keraguan muncul di mata Yao Tiancheng. Yi Rongdan. Yao Wanchang mengucapkan 3 kata secara misterius, sementara mata Yao Tiancheng berkedip. Di barat, di tempat misterius, sesosok muncul di sini. Orang ini mengenakan pakaian yang berbeda dari pakaian bumi, memancarkan kekuatan suci dan pola api di tubuhnya. Apakah ini dunia aslinya? Auranya sangat tipis, tidak heran harus dipindahkan. Sosok itu bergumam pada dirinya sendiri. Dalam lingkungan seperti itu, orang-orang di dunia primitif pasti sangat lemah, dan mereka bahkan tidak bisa melatih tubuh mereka. Bagaimana mereka bisa membunuh Ting Feng yang memiliki api matahari yang sesungguhnya? Sosok itu mengerutkan keningnya dengan erat. HMPH, tidak peduli siapa kamu, aku akan menemukanmu. Siapapun yang berani membunuh klan Doaku akan mati. Sosok itu berteriak dengan nada dingin, lalu matanya berkilat, dan dia menyapu ke suatu tempat. Di dunia primitif ini, masih ada orang yang telah mencapai tahap ini. Ya, mari kita ambil kamu sebagai budak dulu, dan itu akan mudah ditangani. Saat sosok itu berbicara, tubuhnya menghilang di depan matanya. Di negara Ye, ada kastil misterius dan kuno di suatu tempat. Kastil ini memiliki sejarah ribuan tahun, dan tidak ada orang luar yang pernah mendekatinya. Pada saat ini, sesosok muncul di sini, itu adalah orang dari klan Dewa Di. Melihat kastil di depannya, dia melambaikan tangannya dengan ringan. Bum bum bum. Dalam sekejap, seluruh kastil dilalap lautan api, seluruh kastil dibakar oleh api matahari yang sesungguhnya dan dengan cepat berubah menjadi abu. Dan pada saat ini, sosok berwarna darah naik langsung ke langit, dengan sepasang sayap berwarna darah sepanjang 3 meter tumbuh di belakang sosok ini, dan sepasang taring panjang dan tajam tumbuh di mulutnya. Ada aura yang menakutkan di sekujur tubuhnya, dan paksaan yang sangat kuat merasukinya. Itu adalah leluhur dari ras darah, monster tua yang telah bertahan selama ribuan tahun, dan kekuatannya telah mencapai kondisi penempaan tubuh. Siapa kamu? Kenapa kamu menghancurkan markasku? Nenek moyang ras darah menatap dingin pada sosok kaisar dan klan dewa, dan berteriak dengan suara serak dan dingin. Aku tidak menyangka keturunan darah ada di dunia primitif ini. Mengejutkan. Ekspresi keterkejutan melintas di mata kaisar dan Protos melihat leluhur klan darah. Bukankah kamu dari dunia ini? Nenek moyang klan darah menatap pihak lain, wajahnya berubah. Sekarang aku memberimu kesempatan untuk menjadi budakku. Orang-orang dari klan Dewa Di memandang leluhur klan darah.
Ini adalah garis pemisah yang indah. Teman-teman tolong ingatkan, harap perhatikan sisa mata Anda saat membaca dalam waktu yang lama. Membuka mulut. Jangan pikirkan itu. Nenek moyang klan darah berteriak langsung dan dingin. Sepertinya kamu perlu merasakan rasa dipanggang dengan api. Pria dari klan Dewa Di memandang leluhur klan darah dan berkata, dengan lambaian tangannya, bola api nyata dari matahari menyelimuti tubuh leluhur klan darah. Ah! Leluhur dari klan darah mengeluarkan jeritan yang tak tertandingi, dan jatuh ke tanah, mendesak semua kekuatan di tubuhnya untuk menghancurkan api matahari yang sebenarnya, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali, dan tubuhnya dihancurkan oleh api matahari asli. Aku berjanji, aku bersedia menjadi budakmu. Nenek moyang ras darah dengan cepat berkata bahwa dia secara alami tidak ingin mati seperti ini setelah hidup selama ribuan tahun. Sepertinya kamu tidak bodoh. Setelah pria dari klan Dewa Di selesai berbicara, dia melambaikan tangannya lagi, dan api yang menutupi leluhur klan darah menghilang, yang terakhir juga terlihat sangat menyedihkan, dan tubuhnya terluka parah. Cetakan memberi penghormatan kepada tuannya. Nenek moyang klan darah langsung setengah berlutut di tanah, menatap pria dari klan Dewa Di dan berteriak dengan hormat. Ambillah. Itu bisa memulihkan lukamu. Pria dari klan Dewa Di membuang ramuan, dan leluhur darah dengan cepat menangkapnya dan mengambilnya tanpa ragu-ragu. Segera, hembusan energi yang kuat meletus dari leluhur klan darah, tidak hanya pulih dari luka di tubuhnya, tetapi juga langsung menembus kekuatan. Terima kasih, Tuan. Segera, leluhur darah itu berkata dengan penuh semangat. Oke, sekarang aku membutuhkanmu untuk membantuku menemukan seseorang yang membunuh duniamu bernama Raja Api, tidak peduli berapapun harganya, temukan dia, dan temukan sesuatu yang disebut jantung asli. Kata pria dari klan Dewa Di, dengan tatapan mata yang dalam dan bijaksana. Keesokan harinya, di antara Tiandao, ada Islandia yang diselimuti gunung es. Suhu Islandia ini mencapai puluhan minus bahkan ratusan derajat, yang membuat orang merasa seperti akan menjadi patung es begitu melangkah ke dalamnya. Dan di tempat terdingin di tengah Islandia, ada ruang es. Seorang wanita berbaju putih bergegas menuju ruang es, berdiri di luar ruang es, membungkuk dan berteriak, "Nona, ada suara yang datang dari luar. Berita perlu dilaporkan ke Nona." Puluhan detik kemudian, udara dingin yang mengerikan meresap dari ruang es. Udara dingin yang mengerikan ini membuat orang merasa seperti membeku seketika, tampak kesakitan terungkap. Segera udara dingin menghilang, dan sesosok cantik perlahan berjalan keluar dari ruang es. Sosok cantik ini juga berpakaian putih, tetapi temperamennya sangat dingin. Fitur wajah yang indah, tetapi ada sedikit rasa dingin. Sepasang mata yang cerah memancarkan ketidakpedulian yang tak ada habisnya, rambut seperti air terjun tersebar di belakang punggungnya, dan rasa dingin tetap ada di sekujur tubuhnya, yang membuat orang tidak berani mendekat. Ada apa? Sosok berpakaian putih itu berjalan ke arah wanita berpakaian putih di depannya, bibirnya sedikit terbuka, dan dia mengeluarkan suara dingin tanpa emosi. Ada berita dari luar bahwa klan Beiming dimusnahkan kemarin, dan semua anggota klan terbunuh tanpa kecuali, termasuk kepala klan Beiming, Beiming You, dan kepala muda klan Beiming, yang juga pernah dibunuh. Terbunuh sejak lama. Wanita berbaju putih itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Desir." Dua kilatan dingin dan menakutkan keluar dari mata sosok berpakaian putih ini. Itu musnah. Siapa yang memiliki kekuatan besar? Mungkinkah itu klan pertapa besar lainnya? Sosok berpakaian putih itu meludah dengan acuh tak acuh. 1337. Tidak.
Wanita berbaju putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut intelijen, orang yang bergerak kemungkinan besar adalah seorang pemuda bernama Daniel. Daniel? Anak muda? Ekspresi keheranan melintas di mata sedingin es dari sosok cantik ini yang memancarkan rasa dingin yang sedingin es. Benar, konon orang ini sekarang dikenal semua orang di dunia seni bela diri Tiongkok. Dia memprovokasi Shushan, sekte nomor 1 di dunia seni bela diri Tiongkok, tetapi dia mundur sepenuhnya. Hanya saja fakta spesifiknya masih perlu untuk ditentukan. Selidiki, apakah Nona membutuhkan saya? Wanita berbaju putih itu berkata, melihat sosok cantik di depannya. Tidak perlu, aku baru saja menyelesaikan pelatihan, aku akan pergi dan melihatnya sendiri. Meskipun aku tidak punya perasaan untuk itu, tapi bagaimanapun juga, klan Beiming adalah klan ibuku. Setelah sosok cantik berbaju putih mengucapkan kata-kata ini dengan acuh tak acuh, tubuhnya menghilang begitu saja. Tianhai, ribuan meter dari Villa Bastian, sekelompok orang mengepung Luo Qianyu, semuanya memegang pisau tajam di tangan mereka, dengan niat membunuh dingin berkilat di mata mereka, dan aura menakutkan melonjak dari tubuh mereka, semuanya adalah makhluk surgawi kekuatan di atas puncak alam. Kamu berani meninggalkan Tiandao secara diam-diam, dan berani menyerangku. Apa yang kamu inginkan dari pasukan besar? Apakah kamu tidak takut dengan kemarahan tuanku? Luo Qianyu memandangi sekelompok orang dan berteriak dengan dingin, dengan cahaya dingin di matanya, dan aura yang kuat meresapi tubuhnya. Luo Qianyu, apakah menurutmu Tiandao saat ini masih Tiandao sebelumnya? Apakah menurutmu sekarang Tiandao adalah tuanmu Jiu Banxian yang memiliki keputusan akhir? Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Kata salah satu sosok itu dengan wajah dingin, matanya penuh penghinaan. Apa yang kamu coba lakukan? Mungkinkah kamu benar-benar ingin Tiandao berada dalam kekacauan? Ekspresi Luo Qianyu berubah, dan dia menatap sekelompok orang dengan ekspresi yang sangat serius. Tuanmu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menekan semua orang di Tiandao. Kamu hanya bisa tinggal di sana. Kamu tidak bisa meninggalkan Tiandao sesuka hati, dan jangan biarkan kami menyerang dunia seni bela diri Tiongkok. Mengapa? Mengapa sumber daya sebesar itu di dunia seni bela diri hanya dapat ditempati oleh para prajurit dan sekte yang lemah ini? Tempat ini seharusnya menjadi milik kekuatan utama Tiandao kita. Pria lainnya berteriak dengan nada dingin, dengan niat membunuh yang menakutkan melonjak dari tubuhnya. Pendiri Tiandao mengatakan sejak lama bahwa begitu Anda masuk ke Tiandao, Anda tidak dapat lagi memiliki hubungan apapun dengan dunia seni bela diri. Jika Anda melakukannya, itu hanya akan menyebabkan kekacauan di Tiongkok dan dunia seni bela diri, dan itu bahkan akan terjadi. Menyebabkan kekacauan di Tiandao. Kekacauan. Luo Qianyu meraung dengan marah. HMPH, semua ini hanyalah alasan bagi tuanmu untuk mengendalikan begitu banyak kekuatan kita dan yang kuat. Di dunia ini, yang kuat bertahan dan yang lemah hanya bisa dilenyapkan. Jika aku membunuhmu hari ini, itu tidak akan berhasil. Berapa lama, tuanmu akan turun menemanimu? Pria itu berkata dengan wajah dingin, melambaikan pisau panjang di tangannya, dan menebas ke arah Luo Qianyu dengan satu pisau. Ledakan. Hanya saja, sebelum tubuh pria itu mendekati Luo Qianyu, sebuah tinju tiba-tiba turun, langsung menghancurkan pisau panjang dari senjata spiritual tingkat tinggi miliknya, dan mengenai jantungnya dengan satu pukulan. Itu langsung meledakkan jantungnya, dan yang terakhir memuntahkan seteguk darah, matanya membelalak, dan dia jatuh ke tanah. Orang yang menembak adalah Daniel, yang melirik ke arah sekelompok orang. Berani berurusan dengan teman-temanku di wilayah Daniel, apa menurutmu aku tidak ada?
Daniel memandangi sekelompok orang itu dan mendengus dingin. "Nak, siapa kamu? Bukan urusanmu di sini. Keluar!" Seorang pria kuat dalam setengah langkah Void Breaking Real menatap Daniel dan berteriak, "Desir!" Daniel melambaikan tangannya ke arahnya, dan segumpal api merah langsung menyelimuti tubuhnya. Pihak lain bahkan tidak berteriak sebelum menjadi abu oleh api merah. Melihat pemandangan ini, wajah kelompok lainnya sedikit berubah. "Anak muda, identitas kami tidak sederhana. Saya menyarankan Anda untuk tidak usil. Kami tidak ingin menjadi musuh Anda." Pada saat ini, seorang lelaki tua memandang Daniel dan berkata dengan lembut, nadanya tampak jauh lebih lembut. "Bahkan jika kamu adalah Raja Surga, jika kamu berurusan dengan saudaraku, kamu akan mati." Setelah Daniel selesai berbicara, semburan api merah tak berujung keluar dari tubuhnya, langsung berubah menjadi naga api dan melahapnya ke arah sekelompok orang. Dalam sekejap mata, kelompok orang ini benar-benar dilahap oleh api merah, tidak meninggalkan siapapun, sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. "Apakah kamu baik-baik saja?" Daniel berbalik, menatap Luo Qianyu dan berkata, "Saya baik-baik saja, terima kasih, Saudara Bastian karena telah mengambil tindakan tepat waktu." Luo Qianyu memandang Daniel dan berterima kasih padanya. "Sama-sama, bukankah kamu membantuku sebelumnya? Tapi siapa orang-orang ini? Kudengar mereka mengatakan Tian Dao. Di mana itu?" Daniel memandang Luo Qianyu dengan tatapan ingin tahu di matanya. Dia selalu tertarik dengan identitas dan asal Luo Qianyu, jangan ragu untuk bertanya. Tian Dao adalah pulau luar angkasa yang terisolasi dari dunia. Menurut legenda, itu diciptakan dan dibuka oleh seorang ahli seni bela diri di Tiongkok. Belakangan, sejumlah besar ahli seni bela diri dari dunia seni bela diri semuanya bergabung dengan Tian Dao ini. Itu telah hidup di dalamnya, dan kemudian secara bertahap berkembang dan menjadi sejumlah besar kekuatan. Karena aura di Tian Dao sangat melimpah, puluhan kali lipat dari luar, itu selalu menjadi tempat yang ingin dimasuki oleh para pejuang Tiongkok, tetapi hanya sejumlah kecil orang yang dapat memasukinya, dan orang-orang di dalamnya adalah itu telah dilarang meninggalkan Tian Dao sesuka hati, untuk mencegah keseimbangan antara Tiongkok dan dunia seni bela diri terganggu. Selama bertahun-tahun, Tian Dao dan dunia seni bela diri telah hidup dalam damai, dan orang-orang di Tian Dao telah tinggal di sana dengan ketenangan pikiran. Hanya saja dalam beberapa tahun terakhir, master terkuat di Tian Dao mulai menginginkan hingga saya tidak lagi puas dengan Tian Dao, saya ingin meninggalkan Tian Dao, memasuki Tiongkok, dan menduduki dunia persilatan. Mereka ingin mengubah semua sekte di dunia seni bela diri menjadi budak mereka untuk memuaskan ambisi besar mereka, tetapi sepanjang waktu, karena kekuatan yang kuat dari Tuanku Jiu Banxian untuk menekan, mereka tidak berani melakukannya. Saya tidak berharap orang-orang dari kekuatan besar ini datang ke Tianhai hari ini, ingin membunuh saya, dan mengatakan bahwa tuan saya akan berada dalam bahaya. Sepertinya sesuatu terjadi di Tianhai hari ini. Sekarang kita harus pergi segera kembali." Luo Qianyu meludah dengan suara yang dalam. "Apakah kamu membutuhkan bantuanku?" Daniel bertanya. "Aku tidak membutuhkannya untuk saat ini, tetapi aku akan menemukanmu jika aku membutuhkannya." Luo Qianyu memandang Daniel dan berkata, "Di mana pulaunya hari itu? Bagaimana menuju ke sana?" "Aku akan melihatnya ketika aku punya waktu." Daniel bertanya dengan rasa ingin tahu. Tian Dao terletak di wilayah Laut Cina Timur di Huaxia. Itu ditutupi oleh formasi dan tidak dapat dilihat oleh orang luar. Hanya dengan mendapatkan formula formasi dan membuka formasi mereka dapat masuk. Luo Qianyu berkata, memberitahu Daniel formula formasi Tian Dao, dan pergi dari sini.
1338. Pulau Langit. Menarik. Daniel bergumam pada dirinya sendiri, matanya berbinar cerah. Tiandao ini harus setara dengan dunia kecil di dunia kuno. Para prajurit di dalam umumnya harus lebih kuat daripada yang ada di dunia seni bela diri. Jika mereka keluar, dunia seni bela diri Tiongkok akan benar-benar kacau. Longgan menghela nafas. HMPH, jika kamu ingin semua kekuatan di dunia seni bela diri menjadi budak mereka, itu tergantung pada apakah aku, Daniel, setuju atau tidak. Ekspresi jijik melintas di mata Daniel dan dia bersenandung dengan dingin. Keluarga Situ, di gazebo, Situ Qian berdiri di sini, memandangi air kolam di depannya, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan di matanya. Pada saat ini, Situ King, patriark muda dari klan Situ, berjalan mendekat dengan jubah brokat yang cantik, menatap Situ Qian, dan tatapan obsesi muncul di matanya. Qian Er. Situ King memandang Situ Qian dan menangis pelan. Tuan Situ. Situ Qian memandang Situ King dan berkata dengan lembut. Qian Er, apakah kamu masih tidak mau menerimaku? Situ King berkata dengan suara yang dalam. Mata Situ Qian berkedip, dan dia berkata, tidak, Tuan Situ. Qian Er, apakah kamu memutuskan untuk bersamaku? Situ King berkata dengan cepat. Ya, tapi aku ingin kembali ke dunia sekuler untuk melihat-lihat. Lagi pula, ini adalah tempat tinggalku selama lebih dari 20 tahun. Kata Situ Qian. Oke, aku bisa pergi denganmu. Situ King berkata langsung. Di Anjing, di pusat perbelanjaan, Situ King membawa beberapa penjaga dari klan Situ untuk menemani Situ Qian berjalan-jalan di sini. Aku mau ke toilet, kamu tunggu aku di sini dulu. Situ Qian tiba-tiba menatap Situ King dan berkata. Bagus. Situ King mengangguk, lalu Situ Qian berjalan ke depan, matanya berkedip. Semenit kemudian, Situ Qian muncul di lantai lain mal, lalu pergi dengan cepat keluar mal. Melalui sebuah lorong, Situ Qian datang ke tempat parkir bawah tanah mal dan hendak pergi dari sini. Tiba-tiba beberapa sosok mengelilinginya, mereka adalah penjaga klan Situ, lalu Situ King berjalan ke Situ Qian, menatapnya dengan ekspresi muram. Melihat Situ King, wajah Situ Qian menjadi sangat jelek, dan baru saja akan berbicara, Situ King menampar wajah Situ Qian, menjatuhkan Situ Qian ke tanah di tempat. Jalang, aku mempercayamu dengan sepenuh hati, tapi kamu berani membohongiku. Sejak aku masih kecil, tidak ada yang berani membohongiku. Situ King menatap Situ Qian dengan dingin dan berteriak. Tidak mungkin aku menyukaimu, dan tidak mungkin aku bersamamu. Situ Qian memandang Situ King dengan tatapan tegas di matanya. Jalang, aku masih ingin bersenang-senang denganmu. Jika memang begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku punya banyak cara untuk berurusan denganmu. Situ King mendengus dengan ekspresi muram. Bawa dia pergi untukku. Teriak Situ King, dan segera para penjaga berjalan menuju Situ Qian, tetapi mereka hanya mengambil 2 langkah ke depan sebelum mereka jatuh ke tanah dengan suara plop. Melihat ini, ekspresi Situ King berubah, dan dia tiba-tiba bertanya, ada apa denganmu? Bela aku. Mereka tidak bisa berdiri lagi, apakah kamu ingin seperti mereka? Suara tidak jelas terdengar dari belakang Situ King. Yang terakhir tiba-tiba menoleh dan melihat tinju menyerangnya. Tiba-tiba ada ledakan. Situ King ini bahkan tidak tahu siapa yang datang, jadi dia jatuh ke tanah. Di tanah. Dan orang yang membuat gerakan itu adalah seorang lelaki tua, Bastian Yunzi, majikan Daniel yang sukar ditangkap. Tidak apa-apa, datang dan minum pil ini. Bastian Yunzi berjalan ke Situ Qian dan mengeluarkan ramuan emas untuk diambilnya.
Si Tu Qian melirik Bastian Yunzi dengan tatapan waspada. "Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu," kata Bastian Yunzi dengan senyum di wajahnya. Segera setelah Si Tu Qian minum pil, Si Tu Qian merasa seluruh tubuhnya terbungkus dalam kekuatan hangat, dan dia terlihat sangat nyaman. Bekas tamparan di wajahnya juga menghilang, dan seluruh tubuhnya tampak penuh kekuatan, dan energinya menjadi sangat penuh. "Terima kasih senior." Segera, Si Tu Qian memandang Bastian Yunzi dengan ekspresi gembira dan berterima kasih padanya. "Tidak, terima kasih, inilah yang harus saya lakukan," kata Bastian Yunzi sambil tersenyum. "Jumlah?" Si Tu Qian memandang Bastian Yunzi dengan ekspresi terkejut di matanya. "Sekarang setelah kamu bebas, apa yang akan kamu lakukan? Pergi mencari ayah dari anak di dalam kandunganmu?" Bastian Yun. Putranya memandang Si Tu Qian dan berkata. Si Tu Qian tidak terlalu terkejut bahwa Bastian Yunzi melihat kehamilannya secara sekilas, atau berpikir keras setelah mendengar kata-kata terakhir Bastian Yunzi. "Tidak mungkin aku menemukannya, dan aku tidak akan membiarkan dia mengetahui keberadaan anak ini, dan aku tidak akan membiarkan anakku mengenalinya sebagai ayahnya, karena dia adalah musuhku yang membunuh ayah dan keluarganya." Kebencian yang tak terlupakan melintas di mata Si Tu Qian. "Kapan saatnya membalas ketidakadilan? Jangan lakukan hal yang membuat dirimu menyesal seumur hidupmu." Bastian Yunzi memandang Si Tu Qian dan berkata, "Terima kasih atas pengajaranmu, senior. Aku tidak akan menyesal. Junior ini pergi lebih dulu." Si Tu Qian menangkupkan tinjunya dan langsung pergi, tetapi Bastian Yunzi tidak menghentikannya. "Pembalasan karma, penyebab apa yang kamu tanam, buah apa yang akan kamu dapatkan, anak nakal. Semua ini adalah penyebab yang kamu tanam sendiri, dan kamu akan menghasilkan buahnya sendiri di masa depan. Pak Tua, yang bisa saya lakukan adalah membuat anak Anda ditakdirkan untuk tidak menjadi orang biasa. Ini adalah obat suci, yang telah saya hargai selama bertahun-tahun dan saya enggan memakannya. Sekarang lebih murah untuk anak Anda." Bastian Yunzi bergumam pada dirinya sendiri, menggelengkan kepalanya dan pergi dari sini. Dan di pusat perbelanjaan tertentu di Tianhai, Tang Shengyi, Wang Miao dan putrinya juga berbelanja bersama di sini. Saya tidak tahu sudah berapa lama mereka berbelanja, tetapi mereka baru saja keluar dari toko pakaian ketika Tang Shengyi tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya berdiri tidak jauh dari sana. "Ayah!" Melihat sosok ini, mata Tang Shengyi berkilat kegirangan dan dia tiba-tiba berteriak, dan sosok yang dikenalnya itu adalah ayahnya, Tang Shihai, kepala sekte Tang. Hanya saja Tang Shihai melihat Tang Shengyi dan berlari ke arahnya dengan cepat. "Ayah!" teriak Tang Shengyi dan segera mengejarnya. "Kain suci!" Melihat Tang Shengyi pergi tiba-tiba, Wang Miao dan gadis-gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pada saat ini, ketika Tang Shengyi mengejar ke sudut tertentu dari pusat perbelanjaan, dia tiba-tiba merasakan gaya gravitasi datang dari punggungnya, dan hendak melawan, tetapi akhirnya pingsan. Berdiri di belakangnya adalah seorang lelaki kuat di alam surga dan manusia, dan lelaki yang disalahartikan oleh Tang Shengyi sebagai ayahnya datang, menatap Tang Shengyi yang pingsan, dengan senyum main-main di wajahnya. "Pil Irong ini sangat mudah digunakan, ide penatua sangat kuat." Pria itu berkata dengan wajah dingin. "Oke, berhenti bicara omong kosong, cepat bawa pergi, agar tidak ketahuan, jika Daniel mengetahuinya, kita semua akan mati di sini." 1339. Lelaki lain, dan kemudian keduanya dengan cepat pergi dari sini melalui jalan bersama Tang Shengyi. Ketika Wang Miao dan yang lainnya mengejar mereka, Tang Shengyi tidak lagi terlihat. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?"
Kak Shengyi akan baik-baik saja, kan? Kata Wang Miao Miao dengan wajah cemas. Mungkin tidak, tolong hubungi Daniel dulu. Kata Jirusue. Villa Bastian, Wang Miao Miao, dan yang lainnya kembali ke sini dan memberitahu Daniel tentang Tang Shengyi. Ayahnya? Master Sekte Tang muncul? Bagaimana mungkin? Setelah Daniel mendengar ini, ekspresi terkejut muncul di matanya. Sekte Tang telah dimusnahkan oleh sekte mayat, dan keberadaan kerabat Tang Shengyi juga tidak diketahui, hidup dan mati mereka tidak diketahui. Bagaimana mungkin Tang Shengyi tiba-tiba muncul di Tianhai sekarang, bertemu dengannya secara kebetulan, dan tiba-tiba melarikan diri saat melihatnya? Ayah yang seharusnya bukan Saint Claude mungkin telah dipalsukan oleh orang lain untuk merayunya. Mata Daniel bersinar terang. Kakak Bastian, apakah saudari Shengyi akan baik-baik saja? Kata Wang Miao Miao dengan wajah cemas. Siapa yang mau berurusan dengan Saint Claude? Daniel berpikir dalam benaknya, matanya terus berkedip. Mungkinkah itu terkait dengan lembah obat raja? Bukankah orang-orang dari lembah obat raja hanya ingin mendapatkan kain suci? Sepertinya mereka ingin mendapatkan sesuatu di kain suci. Mungkinkah kali ini mereka? Yan Ruyu datang, menatap Daniel dan berkata. Ya, ada kemungkinan. Daniel mengangguk. Aku akan pergi ke lembah Raja Obat sekarang, dan menyelesaikan masalah lama dan baru dengan mereka. Cahaya dingin melintas di mata Daniel dan dia meludah, dan langsung pergi dari sini. Lembah Raja Obat. Di aula, tubuh Tang Shengyi terbaring di tanah. Pada saat ini, percikan air dingin mengalir langsung ke tubuh Tang Shengyi. Tang Shengyi batuk beberapa kali, bangun, membuka matanya, dan ekspresi bingung. Tang Shengyi, kamu akhirnya bangun. Yao Haoran berdiri di depan Tang Shengyi dengan senyum jahat dari sudut mulutnya, menatapnya dengan sepasang mata. Yao Haoran, kenapa kamu? Ini dia. Tang Shengyi menyaksikan perubahan wajah Yao Haoran, dan hendak berdiri, tetapi jatuh lemas di tanah lagi, dan dia merasa tidak berdaya. Tang Shengyi, jangan bersusah payah lagi, kamu telah mengambil bubuk Yaoang guruan jin kami. 12 jam, seluruh tubuh akan lemas. Yao Haoran memandang Tang Shengyi dengan senyum main-main. Apa yang ingin kamu lakukan Yaoanggu? Teriak Tang Shengyi dengan wajah dingin. Ini sangat sederhana, serahkan peta kulit domba yang diberikan ayahmu kepadamu, dan aku jamin kamu akan aman. Yao Wanchang tinggal di kursi kayu pir, menatap Tang Shengyi dengan acuh tak acuh. Jangan pikirkan itu, ayahku menyerahkannya padaku, bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberikannya padamu. Teriak Tang Shengyi dengan marah. Jepret! Pada saat ini, Yao Haoran menampar wajah Tang Shengyi dengan tamparan, membuat bekas tamparan di wajahnya yang cantik. Tang Shengyi, jangan malu. Kamu harus jelas tentang situasimu saat ini. Hidupmu ada di tangan kami. Jika kamu ingin mati, kamu harus mati. Kamu sebaiknya patuh, kalau tidak aku punya banyak cara untuk berurusan denganmu, Tuan muda, dan tubuhmu yang sempurna. Apakah kamu ingin aku menghancurkannya untukmu? Yao Haoran memandang Tang Shengyi dan berkata dengan lembut. Bajingan, tidak tahu malu, kamu berani memperlakukanku seperti itu, Daniel tidak akan membiarkanmu pergi. Wajah Tang Shengyi sedingin es, dan matanya menyemburkan api saat dia berkata. Jangan sebutkan pria itu padaku. Yao Haoran menampar wajah Tang Shengyi lagi, terlihat sedikit marah. Baiklah, Haoran, tenanglah. Yao Tiancheng berbicara, menatap Yao Wanchang dan berkata, Paman kedua, saya pikir kita harus memberinya Lost Soul Pill, jadi dia bisa membicarakan semuanya. Ya, tidak buruk, ayo, dapatkan peta ini juga hari ini. Yao Wanchang mengangguk.
Boom! Orang-orang dari lembah kedokteran raja, keluar! Tiba-tiba, raungan terdengar di lembah Raja Obat, diikuti dengan suara memekakan telinga yang langsung masuk ke telinga semua orang di aula. Segera, wajah Yao Wanchang dan yang lainnya berubah, dengan ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Bagaimana orang itu datang, dan datang begitu cepat? Ada tatapan dingin di mata Yao Haoran. HMPH, aku baru saja mengatakan bahwa Daniel tidak akan membiarkanmu pergi. Tang Shengi menatap Yao Haoran dan yang lainnya dengan dengusan dingin. Paman kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang, Daniel itu? Tetapi bahkan Shushan tidak ada di mata kita. Yao Tiancheng memandang Yao Wanchang dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Apa yang kamu takutkan? Dengan wanita ini di tangan kita, aku ingin melihat apa yang berani dilakukan anak itu. Kecuali dia tidak ingin Tang Shengi hidup. Yao Haoran mendengus dingin. Ya, bawa dia keluar. Yao Wanchang berkata, dan segera mereka bertiga keluar bersama Tang Shengi. Di lembah-lembah Yaoang, sebuah lubang besar yang dalam muncul di tanah, seluruh tanah terkoyak, dan sekelompok besar penjaga lembah Yaoang jatuh ke tanah. Sekelompok murid Yaoanggu memegang senjata di sekeliling, menatap dengan waspada pada seorang pemuda di samping lubang, yang adalah Daniel. Daniel, berani datang ke lembah kedokteran rajaku untuk menjadi lancang? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Yao Haoran meraih Tang Shengi dan berjalan keluar, menatap Daniel dan berteriak dengan dingin. Yao Wanchang dan Yao Tiancheng mengikuti di kedua sisi. Angin kecil. Tang Shengi memandang Daniel dan berteriak dengan cepat. Yu Yawanggu masuk ke villa saya sebelumnya. Saya belum melunasi hutang dengan Anda, dan Anda berani menyentuh orang-orang di sekitar saya. Sepertinya Anda Yawanggu benar-benar tidak ingin hidup lagi. Daniel memandang Yao Haoran dan yang lainnya dan berkata dengan dingin. HMPH, bocah, jangan terlalu sombong. Jika kamu tidak ingin wanita ini mendapat masalah, jujur saja padaku. Yao Haoran mencubit leher Tang Shengi dengan satu tangan, menatap Daniel dan berteriak. Benarkah? Kalau begitu kamu mati untukku dulu. Mata Daniel terpaku, dan matahari yang cerah terbit dari mata kanannya dalam sekejap, semburan cahaya keemasan keluar dan mendarat langsung di Yao Haoran. Dalam sekejap, cahaya keemasan berubah menjadi api matahari yang sebenarnya, membakar tubuh Yao Haoran menjadi abu, dan karena Tang Shengi telah mengambil Ruan Jinsan, tubuhnya lemah, dan dia langsung jatuh ke tanah tanpa ada yang mendukung. Tubuh Daniel muncul tepat di depan Tang Shengi, menangkap tubuhnya yang hendak jatuh ke tanah. Apakah kamu baik-baik saja? Daniel memandang Tang Shengi dan berkata. Tidak apa-apa, aku baru saja minum bubuk Ruan Jin, dan seluruh tubuhku terasa lemas. Tang Shengi menggelengkan kepalanya dan berkata. Daniel memegang pergelangan tangan Tang Shengi, wajahnya memerah dan ekspresinya menegang, sementara Daniel mendesak seni tubuh hegemoni Jiuxing. Kekuatan bintang di tubuhnya mengalir langsung ke tubuh Tang Shengi, dan kemudian beredar ke seluruh tubuhnya di sepanjang garis meridiannya, melarutkan semua kekuatan obat dari bubuk Ruan Jin. Bab 1340. Segera Tang Shengi memulihkan kekuatannya, menatap Daniel dan berkata, terima kasih. Sama-sama, kamu minggir dulu, aku harus berurusan dengan masalah lembah Raja Obat. Daniel menatap Tang Shengi dan berkata, Tang Shengi mengangguk dan berdiri di samping. Haoran. Saat ini, Yao Tiancheng dan Yao Wanchang melihat Yao Haoran terbunuh, mereka tertegun sejenak, dan kemudian mereka terlihat sedih. Terutama Yao Tiancheng, melihat putra satu-satunya menjadi abu di depannya, matanya penuh kesakitan, dengan ekspresi kesedihan dan kemarahan. Bajingan sialan, kamu membunuh anakku, aku akan melawanmu.
Yao Tiancheng menatap Daniel dengan mata cacat, dan langsung bergegas. Jangan! Yao Wanchang berteriak dengan cepat, tapi itu sudah berakhir. Desir! Dengan lambaian tangannya, Daniel meraih leher Yao Tiancheng dan mengangkatnya, mendengus dingin. Apakah kamu memenuhi syarat untuk bertarung denganku? Kata-kata ringan, dengan kesombongan dan dominasi yang tak terbatas. KL1K. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dengan tangan Daniel, leher Yao Tiancheng langsung dipotong olehnya, dan Yao Tiancheng jatuh ke tanah, matanya membelalak. Kamu. Yao Wanchang menyaksikan keponakannya sendiri meninggal di depannya, matanya juga penuh amarah, dan wajahnya tampak tak terbendung. Pada saat ini, semua murid Lembah Yaowang di Lembah Yaowang tercengang, dan mereka tidak menyadarinya untuk waktu yang lama. Tuan lembah mereka meninggal begitu saja, terlalu sederhana dan terlalu cepat. Sama seperti badai di bulan Juni, datang secepat yang dikatakan, tanpa tindakan pencegahan sama sekali. Boom! Pada saat ini, di gunung belakang Lembah Yaowang, aura menakutkan meletus, gelombang dahsyat menyapu, dan sesosok tubuh keluar dari udara, dan langsung muncul di depan semua orang. Ini adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih, alis putih dan janggut putih. Dia terlihat seperti peri, dan memancarkan aroma obat yang kuat miles. Itu juga merupakan eksistensi terkuat dalam teknik alkimia di Lembah Yaowang, dan ada beberapa sosok yang muncul pada saat yang sama. Semuanya adalah pakar top di Shattering Void Realm di Lembah Yaowang. Meskipun Lembah Yaowang bukan sekte teratas di dunia seni bela diri, tetapi dengan kemampuan alkimia, ia juga mengembangkan beberapa orang kuat di alam kekosongan yang menghancurkan. Saudaraku, kamu ingin membalaskan dendam Haoran dan Tiancheng? Melihat Yao Wanli muncul, Yao Wanchang tiba-tiba berkata, "Bunuh putra dan cucuku, anak muda, kamu sangat berani. Apakah kamu berpura-pura tidak ada seorang pun di lembah Raja Obatku?" Yao Wanli menatap Daniel dan berteriak dengan dingin. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya, melepaskan aura kekuatan pada latihan fisik tingkat pertama. "Saudaraku, kamu berhasil." Melihat Yao Wanchang menerobos ke kondisi latihan tubuh, Yao Wanchang berkata dengan wajah penuh kejutan. "Itu benar. Setelah 1 tahun, saya akhirnya berhasil memunikan pil tingkat ke-7 dari peringkat bumi, yang membuat saya menembus kondisi pelatihan tubuh dalam 1 gerakan." Kata Yao Wanli bersemangat, matanya berbinar cerah. "Itu bagus, kakak, kamu akan membunuh anak ini, membalaskan dendam Tiancheng dan Haoran, dan peta kedua ada pada gadis kecil ini." Yao Wanchang berkata dengan cepat. "Oke, bunuh kamu dulu, lalu ambil petanya." Yao Wanli menatap Daniel dan berkata dengan dingin. "Apakah kondisi latihan tubuh itu luar biasa? Bukankah peluang untuk berpura-pura menjadi 13? Daniel menatap Yao Wanli dan melengkungkan bibirnya. "HMPH, sepertinya kamu tidak tahu apa itu kondisi latihan tubuh, kan? Biarkan aku melihat seberapa kuat kondisi latihan tubuh hari ini, dan itu akan membuka matamu sebelum kamu mati." Yao Wanli berteriak dingin, dan dengan goyangan tubuhnya, dia bergegas menuju Daniel dan meninju tubuhnya. Ledakan! Sebuah suara teredam bergema, dan kekuatan dari kondisi penempaan tubuh pada tinju Yao Wanli meledak, dan menyerbu ke arah Daniel. Hanya saja tubuh Daniel tetap tidak bergerak, wajahnya tidak berubah, dia tidak memuntahkan darah, dan dia bahkan tidak mengedipkan matanya, seolah tidak terjadi apa-apa. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, Yao Wanli memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, bahkan Yao Wanchang dan beberapa ahli di Shattering Void Realm of Yaowang Valley memiliki mata yang kusam. Seseorang dalam keadaan menempa meninju seseorang, tetapi orang itu tidak bereaksi sama sekali,
seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan itu seperti melihat hantu. Apakah ini yang kamu sebut kekuatan dari kondisi latihan tubuh? Aku merasa seperti menggelitikku, atau jenis goresan yang tidak memiliki kekuatan. Mungkinkah kamu belum cukup makan? Daniel menatap Yawanli dengan senyum menggoda di wajahnya. Kamu. Mendengar ejekan Daniel, mata Yawanli dipenuhi amarah, dan dia kembali mengerahkan semua kekuatan di tubuhnya. Kali ini dia langsung mengerahkan semua kekuatan di sekujur tubuhnya, dan meninju Daniel dengan ganas lagi. Boom! Yawanli meninju Daniel lagi dengan seluruh kekuatannya, dan terdengar suara guntur yang teredam di tempat itu, dan riak energi menakutkan menyebar. Orang-orang di sekitar terkejut berulang kali, membuktikan kekuatan pukulan ini. Tang Shengyi berdiri di samping, menatap Daniel dengan ekspresi khawatir dan khawatir. Tapi Yawanli benar-benar terpana kali ini. Daniel masih berdiri di sana seperti orang normal, tanpa reaksi apapun di wajahnya, seolah pukulan tadi tidak ada. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin? Ini tidak mungkin? Bagaimana kamu tidak punya apa-apa? Apakah kamu manusia atau hantu? Yawanli menatap Daniel, ekspresinya menjadi sedikit gila, dan dia mundur lagi dan lagi, dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Kekuatan tinjumu terlalu lemah, biarkan aku memberitahumu apa itu tinju. Daniel memandang Yawanli, dengan sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan senyuman. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah, dan dengan ringan mengayunkan tinjunya, yang mendarat di tubuh Yawanli. PFFT. Dalam sekejap, Yawanli memuntahkan seteguk darah, matanya melebar, tubuhnya ambruk, dan dia jatuh ke tanah. Organ dalamnya termasuk tulang-tulangnya semuanya hancur dalam sekejap, dan bahkan Tuan Yan benar-benar mati. Mereka tidak dapat diselamatkan. Melihat pemandangan ini, Yao Wanchang dan beberapa ahli Shattering Void Realm dari lembah Yawang menatap dengan mata terbelalak. Mereka tidak bereaksi untuk waktu yang lama, jelas tidak dapat menerima fakta ini. Yawanli ini adalah orang yang sangat kuat di alam latihan tubuh, yang bahkan lebih kuat dari alam kekosongan yang hancur. Keberadaan di luar batas bumi ini sebenarnya dibunuh oleh Daniel dengan pukulan ringan, sulit dipercaya. Apakah kalian ingin hidup atau mati? Aku akan memberimu kesempatan untuk memilih. Daniel melihat orang-orang kuat di Shattering Void Realm dan berteriak dengan dingin. Kami ingin hidup. Orang-orang ini berbicara tanpa ragu. Daniel menggunakan kendali roh pada mereka, mengendalikan mereka sepenuhnya, dan kemudian menatap Yao Wanchang. Bagaimana denganmu? Kata Daniel.